semester udah kuliah berapa udah lulus. Nanti yudisium ke aku tanggal 13 gitu ya. Tapi aku mau lanjut langsung S2. Aku pengen ngambil, aku nggak tahu sih antara MH sama MKN. Aku masih bingung sih guys, jujur li harus ngambil yang mana. Karena yang pertama kalau MH itu aku bisa ambil konsultan hukum dan lain-lain gitu. Tapi kalau MKN, aku sebenarnya mau ngambil notaris kan MKN, tapi perjalanannya panjang banget Besti, ya kan? Kalau MKN kayak harus berapa tahun dulu untuk jadi notaris dan biayanya juga besar banget. Bingung deh aku, kayaknya aku tetap ambil MKN deh. Tapi masalah MKN tuh bukan makan ya guys, MKN makan. MKN itu notaris. Apa tuh? MKN itu lama iya. Gimana ya kak? Aku juga bingung lagi kak. Tapi MKN tuh nggak ada yang hybrid kak. Aku pengen di Unpad kan tadinya. Di Bandung kan, itu ada hybrid. Hybrid itu yang bisa online, bisa offline guys. Jadi dia dua. Bisa online, bisa offline. Nah, adanya di Unpad. Nah, tapi masalahnya ya kalau ada apa-apa aku harus ke Bandung guys. Bingung juga nih kita nih, jauh banget ya kita ke Bandung kuliahnya. Atau ambil di Jayabaya kayak aku sekarang. Tapi tapi nggak ada hybrid. Aku harus datang kuliahnya ya ke kampus. Itu aku bingung banget, aku harus datang ke kampus untuk kuliah. Sedangkan kuliahnya hari Sabtu, hari Jumat dan hari Sabtu guys. Ya gue kagak punya jodoh, lama-lama gue kuliah mulu Jumat Sabtu, gimana gue mau punya jodoh ya? Lah umur-umur gue segini kuliah hari Jumat sama Sabtu ke kampus ya. Lah lama lagi jodoh gue ya. Bingung juga gue nih. Bingung guys, galau. Selama ini kan aku kuliah kan via Zoom guys. Pakai joki aja, kuliah ke kampus pakai joki. Gimana lu konsepnya lu pakai joki tuh ke kuliah, ke kampus? Gue kuliah kagak dipanggil gue sama dosen besok. Gak bisa guys. Bingung makanya ambil apa ya guys? Tidur kak, tidur. Iya ya, malam-malam gue mikirin ya. Lah ngapain penonton gue naik? Lagi ngomongin kuliah. Jadi aku ngambil kuliah di mana ya guys? Di Unpad apa kembali lagi di Jayabaya ya? Aku bingung guys. Bahas si Sugus lagi, ngapain lo bahas si Sugus lo? Nggak usah ngasih panggung sama dia. Ya aku kemarin pengen mikirnya apa? Udahlah aku di Unpad aja ya. Tapi ke Bandung gua kuliahnya. Tapi aku lagi semangat-semangat kayak kuliah sih guys. Aku mau terobos S2. Nanti dari S2 aku nggak tahu mau ngapain lagi. Pokoknya gue mau belajar terus deh. Trisakti aja enggak kak? Nggak mau Trisakti. Aku antara Unpad sama Jayabaya lagi. Kan aku sekarang di Jayabaya kan. Tapi jujur aku pengennya hybrid guys. Hybrid tuh bisa online, bisa offline. Aku nyarinya hybrid. Kalau enggak susah juga aku nih gerak nih guys. Masa Jumat Sabtu gue kuliah? Gimana ceritanya Jumat Sabtu gue kuliah ke kampus? Sampai kuliah jam 8, jam 9 lah, kali gue kagak ada jodoh lama-lama. Kagak bisa gue pacaran. Ya nggak sih guys, di luar negeri aja. Luar negeri lu kakek enak lu, ini anakku gimana lu pulang-pulang gue dipanggil tante lu.
Ini aja kadang-kadang anak gue suka manggil gue mbak. Tahu nggak kalau dia tuh kayak misalnya lagi manggil mbaknya siapa gitu kan, ini kan manggilnya Mbak Ica sama Mbak Fani. Mereka manggil gue Mbak Nopi. Maksudnya gimana nih konsepnya itu anak gue manggil gue mbak? Kalau gue jarang pulang, mereka manggil gue udah bukan mbak lagi. Sister gue dipanggilnya. Bingung makanya guys, gimana ya? Di luar negeri, kadang nih ya, nih gue pikir-pikir ya, gue ngeliat ya orang tuh ya, kalau single nih ya, cepet banget ngambil keputusan ya, cepet banget ngambil keputusan. Kalau single mah enak ya, oke keluar negeri, oke kawin ya, oke ini oke itu. Nah gue ya punya anak banyak banget, gue kadang mikir nih kalau gue nggak kasihan ya sama anak-anak gue, udah gue ambil keputusannya gampang banget ya, gampang banget gak usah mikirin anak. Tapi sekarang gini ya rasanya punya anak ya guys, mau ninggalin lama aja gak tega, mau pergi-pergi jauh gitu ya gak tega bawaannya gitu. Jadi bingung. Teman aku mah enak guys, pada wah mau kesini kesini, abis kan S1 kan udah lulus nih guys, langsung kesini enak banget gitu loh, pada single single. Ya gue single tapi anak gue banyak lagi, gimana nih romannya gue? Ya gue single sih, gak punya laki, tapi anakku banyak banget. Sekarang pacarnya siapa? Mbak, gue demen lu waktu gemoy dah. Iya, tapi saya nggak suka gemoy, Bu. Kalau ibu suka gemoy nggak apa-apa, saya nggak suka gemoy, Bu. Rezeki teh banyak anak. Wah, rezeki banyak anak ya. Santuy aja anak asuh. Apa tuh? Anak asuh sama aku kakak. Ih, anak asuh sama aku. Banyak anak banyak kebutuhan. Bukan sih guys, bukan banyak kebutuhan sih, tapi lebih kayak dimana kita nggak bisa ngambil keputusan semudah kita single. Gitu sih guys, bukan masalah duit, bestie. Bukan masalah duit, tapi lebih kayak ngambil keputusannya nggak bisa sat-set gitu loh, kayak orang yang single-single. Maksudnya Zava 19 nggak laku apanya? Zava 19 teh Pargoy, lu aja Pargoy. Zava 19 maksudnya nggak laku apa? Nggak laku apa, kamu yang nggak laku apa gimana? Kamu nggak laku apa gimana? Maksudnya aku nggak paham deh, kamu bilang nggak laku, apanya nggak laku? Kamu nggak laku gitu. Dagunya kenapa? Abis peeling kak? Belum ngantuk belum lagi? Lehernya bengkak enggak? Ini pencahayaan guys. Flores dari NTT, ART aku dari Flores NTT kak. Satu. Tapi aku dapat juga nih guys, kan aku emang pengen banget punya ART yang dari NTT kan, atau Kupang gitu. Finally aku dapet. Aku suka kerjanya orang NTT guys. Mereka juga setia, loyal lagi. Gitu. Aku saking sayangnya,
Z apa tuh? Zafa 19 katanya kuyus katanya gitu. Nggak apa-apa Zafa. Ya, kenapa kamu hidupnya ngurusin orang tuh kenapa? Ngapain? Ngapain? Ya ngomong gak laku. Lah, saya mah belum nikah juga emang pilihan saya, bukan karena saya jelek. Lah kamu jelek, bawaan hidup, busuk lagi hatinya. Ya muka kamu jelek aja saya nggak berisik kok. Beneran deh, kamu ngaca deh mendingan. Ngaca dulu, beneran. Malu saya aja ngeliat muka kamu. Saya aja santai aja kok. Ngomong gak laku, ya iyalah Zafa, kamu jualnya kemurahan. Zafa, jadi banyak sama yang mau sama kamu. Kalau saya nggak perlu jual murah Zafa. Gitu ya, jadi nggak perlu laku-laku Besti. Kalau sesuatu yang mahal emang nggak gampang orang bisa punya. Dia ngatain nggak laku. Zafa 19 saya udah screenshot kamu ya. Saya cuma ngomong hati-hati ya kamu ya. Oke? Saya tuh kalau nyari orang nggak pernah gimmick ya. Kamu boleh cek di YT saya nggak pernah gimmick. Jadi kalau saya nyari kamu, kamu kasih saya waktu aja 10 menit saya bisa cari kamu, Zafa. Ya, saya bisa cari kamu, keluarga kamu, semuanya. Ya, jangan mancing-mancing saya. 10 menit kamu kasih saya waktu. Demi Allah saya bisa nyari kamu. Ya, demi Allah. Saya nggak pernah gimmick kalau nyari orang. Jangan sok cantik kamu, ya. Nggak usah ngata-ngatain orang, saya nggak pernah ganggu orang kok. Saya nggak kenal juga sama kamu. Beneran. Saya nggak kenal sama kamu. Ngapain kamu ganggu orang? Saya pakai baju sopan. Lihat sopan baju saya. Kenapa kamu ngata-ngatain saya? Mau saya belum nikah, saya nggak laku, bukan urusan kamu. Ya, saya udah screenshot kamu. Kamu bilang kamu mancing-mancing saya kan? Iya kan? Kamu tunggu aja ya. Jangankan kamu pakai fake akun. Handphone kamu aja saya bisa tahu tipe apa. Lokasi kamu, saya bisa tahu kamu di mana. Orang tua kamu, nama orang terdekat kamu, saya bisa tahu semua. Kamu ngetes saya kan? Hah? Kamu ngetes saya kan? Lihat nanti ya. Zafa 19, kenapa Teteh marah-marah? Lu tadi komen apa? Hah? Lu komen apa Zafa? Saya udah screenshot semuanya ya. Saya udah screenshot semuanya ya. Mau saya nggak laku kek, apa urusan kamu? Cewek loh kamu. Perempuan loh, sama-sama perempuan. Saya udah screenshot tadi kamu katanya ngatain saya kan? Udah screenshot saya. Kalian nggak percaya nih ya? Saya buktiin ya guys. Kemarin ada orang ya yang kan saya punya
ada orang kasus pelecehan anak di bawah umur oleh aki-aki, ya kan. Anaknya, jadi dia tuh hamil. Anaknya yang saya rawat tuh masih bayi tuh, baru usia 2 minggu, ya kan. Jadi dia dicecehin sama si aki-aki ini di daerah Lebak, Banten hingga hamil, ya kan. Sampai melahirkan. Nah, bayinya saya rawat. Jadi anak saya 8 sekarang, ya. Terus saya share lah di Igoy, ya kan. Saya share di Igoy, adalah dia komen ngata-ngatain si anak ini ceritanya, ya kan. Ngatain anak ini, terus udah gitu akunnya di Igoy ada nih guys, di screenshot. Bentar nih, saya dapat guys akunnya. Jangan dibilang saya nggak dapat, Besti. Pasti dapat, Besti. Ya. Ini saya cuma nunjukin aja sama kalian untuk jadi bukti, Besti. Kalau dia ngatain si anak ini, cucu sendiri bukan cucu sendiri. Jadi dia diperkaos sama tetangganya, aki-aki. Umur 70 tahun, ya, 70 tahun. Terus dia ngomong kayak gini nih, bentar ya Bes, aku tunjukin. Dia dihapus guys, sampai hapus akun, dia ketakutan. Ya kan, dia ngata-ngatain si anak ini nih, si anak yang dihamidunin sama si aki-akinya, diperkaos 2 kali sampai hamil. Nah udah gitu, ya kan, dia ngata-ngatain nih, tuh, ini aku screenshot, semuanya aku screenshot guys. Dia ngatain, ini tetangga saya, kata dia. Nih, tuh. Ini dia ngatain, ini tetangga saya. Itu mah sama-sama suka, katanya. Terus ada lagi dia ngatain, emang dia ngatain si anaknya ini gak benar, katanya. Umur berapa? 14 tahun, Kak. Umur 14 tahun. Umur 14 tahun, dia hamidun, melahirkan, anaknya saya rawat. Masih bayi anaknya. Baru lahir kemarin, belum lama. Makanya anak saya 8, Kak. Nah, dia ngata-ngatain si korban ini guys. Aku cari, lu kata nggak gue cari? Gue cari, Besti. Udah dapet, Bes. Ya, nama inisialnya YNF, ya. Tanggal L-nya di Lebak 27 April 95. Ya, perempuan, nama bapaknya inisial S, nama ibunya inisial IR. Alamatnya Kampung Solear. Tahu, wah lengkap gue dapet guys. Ya, handphonenya gue tahu, nama emak bapaknya gue tahu, semuanya. Ya Besti. Anak keberapanya gue tahu, Besti. Ya, jangan dibilang aku nggak tahu. Nomor HP-nya semuanya bisa kecek. Kecil. Ya, nih, tuh. Gitu, Besti. Ya, dia ngata-ngatain si korban ini. Aku udah geram kan, aku udah bilang kan, jangan mengatasnamakan kenal sama korban. Dia tuh kan korban, jangan dijatuhin mentalnya kayak gitu loh. Kok bisa sesama cewek ya, dia ngegituin korban gitu. Aku aja ngelindungin. Apa nih? Spill buktinya tuh. Ada, Kak. Ini kan udah aku spill. Emang dia komen apa? Dia ngatain si korban, guys. Denger gak sih? Dia ngatain korban bilang, dia ngatain korban, intinya si korban ini juga gak inilah gitu loh. Dia ngebelain si pelaku, ngerti gak sih? Dia ngebelain si pelaku, sedangkan dia kayak ngehenong-henong, ngehin-hin lah, aku takut kena, ngehin-hin si korban gitu. Dia ada komen, lagian mau dikawinin malah kabur, kata dia. Ya ada nih, lagian mau dikawinin malah kabur. Lah emang boleh anak di bawah umur korban sama pelaku dinikahin? Kan dong gitu loh. Korban sama pelaku mau dikawinin, kan dong banget, anak di bawah umur. Beneran guys.
ini mau aku datengin ke rumahnya. Pelakunya belum ditangkap. Pelaku masih DPO, padahal udah DPO, tapi belum ditangkap sama polisi di Lebak Banten. Lebak Banten. Jadi pencobaan pemerkosaan 2 kali berhasil, 2 kali gagal. Jadi 2 kali gitu. Anaknya kan korbannya udah lahiran, anaknya sama aku, makanya aku bilang, guys, anak aku 8 sekarang. Anak aku 8, guys. Ya, makanya saya tuh nggak pernah ganggu orang, Besti. Tapi kalau saya berhubungan dengan kayak gini, saya akan membela korban, itu pertama. Terus udah gitu, saya nih lagi live nih kayak gini kan. Terus saya dikata-katain, sedangkan saya nggak kenal sama kamu. Ya kan? Ya otomatis, ya jangan salahin saya kalau saya tiba-tiba ada depan rumah kamu. Assalamualaikum kok saya. Assalamualaikum. Kemarin ngomong apa? Ngomong apa, Besti? Paling gue gituin. Tenang aja. Kemarin ngomong apa, Besti? Coba sini ngomong lagi. Ayo sini ngomong lagi ya. Biar lebih enak dengernya nih kuping. Gitu.